Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Irnawati Haspa. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat dan memanfaatkan name ring pada Google Sheet. Oke, yang pertama saya akan membuka file yang sudah ada, yaitu tugas 2 dan tugas 3 dan tugas 4. Ini merupakan pelatihan dari Sagusanov Google Sheet. Oke. Yang selanjutnya saya akan menduplikasi tugas ketiga. Saya akan buat satu sheet dulu ya. Ini akan saya rubah namanya menjadi tugas 5. Nah, di sini akan saya buat yang namanya name ring dengan memanfaatkan tugas 3. Jadi, saya akan membuat name ring untuk debit dan juga kredit. Oke, saya akan tulis di sini debit, kemudian di sini adalah kredit. Nah, langkah awal saya akan menghitung manual dulu. Setelah itu, saya akan menghitung dengan cara name ring. Jadi saya akan membuktikan bahwa ketika kita menghitung secara manual atau dengan menggunakan name ring, apakah nilainya akan sama. Nah, cara untuk manual yaitu seperti biasa, kita klik sama dengan, kemudian pilih sum, buka kurung, lalu kita menuju ke tugas 3, debit. Saya akan sorot sampai debit paling bawah. Ya, ini. Kemudian setelah itu saya balas kurung lalu enter. Jadi di sini akan membuktikan jumlahnya yaitu Rp114.700.000 itu akan sama dengan jumlah debit yang ada di bawah sini. Nah, selanjutnya untuk kredit dengan cara yang sama yaitu sama dengan, kemudian sum, lalu buka kurung, kemudian saya beralih di tugas 3 bagian kredit. Ini akan saya sorot sampai ke bawah, sampai yang paling bawahnya di kredit ya. Kemudian saya balas kurung lalu enter. Ini adalah jumlah dari kredit atau pengeluaran yang kita lakukan. Nah, coba kita perhatikan, ini adalah Rp112.400.000. Ini nilainya akan sama dengan jumlah dari kreditnya. Nah, bagaimana dengan name ring? Name ring di sini saya akan membuat atau memblok dari blok untuk debit dari atas sampai ke paling bawah. Kemudian saya pilih klik kanan, lalu memilih tetapkan rentang bernama. Di sini saya akan rubah namanya menjadi debit. Nah, dengan cara yang sama saya akan membuat name range atau rentang bernama pada kolom kredit. Oke, klik kanan. Selanjutnya pilih tetapkan rentang bernama lalu memilih kredit. Oke, selesai. Saya kembali ke tugas 5. Di sini saya akan melakukan cara yang sama yaitu sama dengan sum, buka kurung, memilih debit, lalu balas kurung, enter. Maka nilainya akan sama dengan cara kita menghitung manual. Selanjutnya untuk kredit sama dengan sum, buka kurung, saya tulis kredit, balas kurung, enter. Jadi nilainya juga akan sama. Oke, saya akan membuat name range berikutnya dengan memisah-misahkan debit ya. Debit, misalkan saya akan memilih debit 1, kemudian debit 2, debit 2, lalu debit 3, dan debit 4. Nah, saya kembali ke tugas 3, lalu memblok masing-masing debitnya. Saya menggunakan 10 hari. Ya,
Jadi dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 10 itu saya klik kanan, kemudian saya memilih tetapkan rentang bernama, pilih debit 1. Dengan cara yang sama saya akan lakukan untuk tanggal 11 sampai tanggal 20, 21 sampai tanggal 30, dan 31 sampai tanggal 10. Oke, saya kembali ke tugas 5, kemudian melakukan cara yang sama seperti tadi, yaitu sama dengan sum, kemudian buka kurung, lalu pilih debit 1, balas kurung, enter. Nah, selanjutnya sama dengan sum, buka kurung, saya pilih debit 2, enter, sama dengan sum, pilih debit 3, enter, kemudian yang berikutnya sama dengan sum, pilih debit 4, lalu balas kurung sama dengan. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bahwa jumlah di sini itu akan sama dengan jumlah debit ketika kita menghitung secara manual dan juga menggunakan name string. Di sini saya akan memilih pilihan fungsi, lalu sum, kemudian memblok dari atas sampai ke bawah, lalu enter. Nilainya telah sama dengan debit yang dihitung secara manual dan name string. Oke, saya rasa sampai di sini pembahasan saya tentang pembuatan dan pemanfaatan name range. Terima kasih dan semoga ilmu saya bermanfaat. Kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum.